Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yani dari Pertama dengan NIM 002503 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hal anatomi 2.2. Oke, jadi yang pertama sih, itu soal pertama ya. Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaan yang pertama, jelaskan struktur eksternal cor. Oke, jadi lanjut ya. Oke, jadi untuk yang struktur eksternal cor di sini setiap cor ini diidentifikasi dengan adanya apex, basis, dan juga 3 fasies, yaitu fasies sternocostales dari anterior, fasies diaphragmatica, dan fasies pulmonalis. Fasies pulmonalis. Nah, basisnya ini mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke bahu kiri. Nah, kemudian juga basis cordis ini terdiri dari atrium dextrum mengarah ke belakang dan juga ke arah craniorenal dextra. Dan juga ada apex cordis di mana ia mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Ini kembali lagi ke tadi fasies-fasiesnya. Fasies sternocostalis ini dibentuk oleh ventriculus dexter dan antrium dextrum. Yang diantaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya ini juga disusun oleh auricula sinistra. Nah, kemudian juga ada fascia pragmatica, di mana ia ini dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus intraventricularis posterior dan bersandar pada centrum terdineum diaphragmatica. Nah, permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava juga membentuk fascies ini. Selanjutnya ada fascies pulmonalis di mana dia dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impressio cardiaca pada fascies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Oke, ini bisa dilihat. Ya, jadi ini untuk POV ventral dan juga kanan ini POV dorsalnya ya. Jadi yang kiri ventral, untuk hemat ruangan jantung ini terdiri dari atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus septum, dan ventriculus sinistrum, di mana ini juga terdapat auricula ya, di mana auricula jantung ini beda dengan atrium, di mana dia itu merupakan struktur lengkap atrium yang menonjol, yang merupakan sisa atrium kanan janin. Kemudian juga di permukaan luar jantung terdapat sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung, seperti sulcus coronarius, tempat lewatnya arteri, dan juga sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya apa interventricularis anterior. Nah, ini selanjutnya di atrium dexter ya. Di atrium dexter sendiri ini terdapat bagian halus namanya sinus venarum cavarum, kemudian bagian kasarnya musculus peccinati dengan auricula dextra, kemudian bagian halus dan kasarnya dipisahkan oleh crista terminalis dan sulcus terminalis, dan juga fossa ovalis dan nimbus. Fossa ovalis ini merupakan obliferasi foramen oval yang berada di septum arterial. Dan juga ostium ave dextra di mana ini menghubungkan dengan ventriculus dexter, dan ostium venus coronaris ini valvulanya valvula TBC, dan juga ada ostium vena cava inferior di mana valvulanya ostasi. Nah, ini bisa dilihat juga ostium dexter ini dimulai oleh vena cava superior ya, dan vena cava superior melalui ostium vena cava superior, vena cava inferior melalui ostium vena cava inferior, sinus coronaria dan ostium sinus coronarius, dan juga vena cordis minimae oleh foramina venarum minimarum. Selanjutnya ada ventriculus dexter, struktur internalnya ya. Tadi untuk struktur internalnya ini terdiri atas satu ruangan kasar yang senurut trabecula carneae dengan 3 jenis trabecula carneae ya, yaitu musculopapillaris, trabecula spertomarginalis yang terdapat juga banalis, terus juga dari biasa yang menonjol di bagian dalam. Dan juga terdapat ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Misalnya adalah atrium sinister, di mana atrium sinister terdiri atas sinus venarum, venarum cavarum, dan auricula sinistra. Terus ada ostium ave sinistrum, di mana ia itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Juga ada fossa ovalis dan valva foraminalis ovale. Nah, ini atrium sinister ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan juga 1 buah
vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, ini ada ventriculus sinister ya, mana ini untuk membentuk apex cordis, mana miokard ini lebih tebal dibanding yang lain. Juga terdapat vensibulum aorta di sini dan terdapat osteum aorta juga yang dimana ia menghubungkan dengan aorta. Kemudian terdapat musculus foliaris juga dengan chorda tendinae-nya. Selanjutnya ini ada valvula cordis ya. Nah, valvula cordis sendiri ini terdiri dari valva tricuspidalis dan juga valva mitralis. Nah, baik untuk yang valva tricuspidalis ini terletak di antara atrium dan ventriculus dexter. Dia terdiri atas 3 valvula atau vulpis, yaitu dari anterior, posterior, dan septal. Dan valva mitralis ini juga valva tricuspidalis atau valva anteroventricularis dextra ini terdapat di antara atrium dan ventriculus dexter, di mana ia terdiri atas 3 valvula, yaitu anterior, posterior, dan septal. Kemudian juga ada valva mitralis yang terdiri dari 2 pupis, yaitu anterior dan posterior, di mana tiap pupis akan dihubungkan dengan musculus tabularis yang berada pada ventriculus oleh chorda tendinae. Dan mungkin ini yang terakhir, yaitu ada valva pulmonalis dan juga valva aorticus. Nah, ini merupakan terdapat katup sublunar ya di antara katup pulmonar dan aorta, di mana ia itu fungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar atau trunkus pulmonalis dan aorta, di mana katup pulmonar ini mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam trunkus pulmonalis, dan katup aorta mengontrol pembukaan dari ventrikel ke atas. Masing-masing memiliki 3 titik berbentuk seperti saku baju, yaitu valva tonsi pulmonalis yang terdiri atas 3 valvula seperti bulan sabit, anterior, dexter, dan sinister, dan juga valva semilunaris aorta yang terdiri dari 3 valvula semilunaris, yaitu dextra, sinistra, dan et posterior. Nah, mekanismenya gimana? Untuk yang pulmonal valve mechanism ini selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang darah akan mengisi sinus pulmonal, dan ketika katup telah terisi penuh, titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Dan di aortic valve mechanism ini katup aorta memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di sinus aorta itu yang memvaskularisasi jantung itu sendiri. Jadi itu kita juga perlu ingat ya bahwa pengisian sinus itu hanya terjadi pada berakhir sistol, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastolnya aja, seperti itu. Mungkin saya mau nambahkan juga untuk yang mekanisme dari katup anteroventricularis, di mana ini ventrikelnya relaksasi, tekanan jalan darah ventrikel rendah, dan juga spesies ini tergantung lemas. Kemudian kedua valva anteroventricularis terbuka, darah masuk ke ventrikel, darah di ventrikel penuh, dan katup terdorong oleh aliran darah dan tertutup chorda tendinae dan musculus papillarisnya menegang. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.